Jadi begini, itu pertengahan tahun 2014, saya diundang atau diajak lah kira-kira seperti itu untuk berkunjung ke Nusa Kambangan. Jadi kira-kira sejauh yang saya bisa ingat, kira-kira 2 minggu, 3 minggu sebelumnya saya diundang. Diajak oleh pelayan rohani yang ada di Nusa Kambangan. Kenapa pelayan itu ngajak Anda? Apa gara-gara Jadi Freddy mau ngomong sama Anda atau? ya, jadi begini, Bang Karni mungkin ingat dulu kita pernah bahas kasus Ruben Patasambo yang di kasus dugaan pembunuhan di Toraja, Tongkanan itu. Kita pernah bahas di sini. Nah, waktu itu ada satu media yang ketemu dengan salah satu pelayan rohani yang ikut akhirnya ke Nusa Kambangan, ketemu Freddy. Itu yang dampingi Pak Ruben di Malang. Lalu kami diminta untuk membantu advokasinya. Waktu itu akhirnya kami berhasil advokasi, kami coba kumpulkan informasi dan lain-lain. Kita sampai menghadap ke Mabes Polri, ke Kejaksaan, sampai ke Mahkamah Agung untuk menanyakan kasus tersebut. Singkatnya saya mau bilang, pelayan rohani ini kemudian, Pak, yang seperti itu ada juga di Nusa Kambangan. Akhirnya mereka bilang, bisa nggak Pak Haris ke Nusa Kambangan? Saya bilang oke, tapi nanti waktunya kita bicarakan. Kira-kira itu pertengahan bulan Juni, sejauh yang saya coba cek di kantor tiketnya, tiket kereta itu tanggal 17 Juni waktu itu. Tapi nanti mungkin bisa dicek lagi. Nah akhirnya saya ke sana. Saya ke sana dengan pelayan rohani yang dari Malang, janjian ketemu dengan Ibu Yani yang ada di dalam di Nusa Kambangan. Masuk ke sana, saya sebenarnya pagi itu hampir siang, bukan ketemu dengan Freddy Budiman, ketemunya dengan Yusman Telanambua, anak yang diduga ikut dalam pembunuhan. Dia divonis mati, padahal di bawah umur, diduga di bawah umur. Ketemu dengan Yusman, bicara dengan kakak iparnya juga Rasula, selesai kira-kira 1 jam. Akhirnya dibilang, Pak Haris, Freddy Budiman dan John K. mau ngomong sama Pak Haris. Saya waktu itu bilang, wah itu Freddy Budiman kan yang narkoba itu kan, iya gitu. John K saya tahu lah karena saya tinggal di Jakarta kan. Udah datang 2 orang itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, pertemuannya itu di dalam sel. Di dalam sel itu bukan dalam kurungan, bukan, tapi di dalam lingkup penjara. Masuk ke dalam ruangan, ada banyak orang yang tanya, direkam nggak, ditulis nggak. Tidak boleh kan, nanti bisa ditanya ke Pak Sitinjak, tidak boleh merekam, tidak boleh bawa alat elektronik. Jadi semua saya tinggal. Situ daftar buku tamu, terus masuk ke satu ruangan, yang Pak Sitinjak juga ikut di dalam situ, ada 2 pelayan rohani juga ikut, ngobrol. Lalu waktu Yusman dan Rasula itu selesai, dipanggil lah tuh siapa nih, Freddy dan John K. Nah, saya sempat keluar istirahat sebentar, cari udara, ketemu, lihat menyapa beberapa narapidana, nanya-nanya kasusnya. Terus balik lagi mereka datang. Mereka mulai cerita, pertama John K. Kira-kira setengah jam dia cerita kasusnya, saya dengerin aja gitu. Kemudian Freddy Budiman cerita. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Freddy Budiman, ini untuk saya paling tidak, saya mau bilang tidak ada yang saya lebih-lebihkan. Bahkan ada yang saya kurangi barangkali di kesaksian yang saya tulis. Jadi cerita itu semua. Saya dalam mendengar itu, saya tidak banyak menyelak. Ntar dulu itunya di mana dan lain-lain, saya kan mesti dengar dulu ceritanya dia. Sampai terakhir itu udah agak siang, sementara saya dijadwalkan juga untuk berkunjung ke LP yang di Pasir Putih, yang di ujung tuh Pak ya. Ke Pasir Putih, mesti ketemu dengan 3 narapidana lagi di sana. Udah akhirnya saya tanya begini, bahkan saya bilang, wah cerita Anda nih kalau dibikin film, kayak film Hollywood nanti nih, seru bagus nih. Sambil bercanda gitu, bilang iya gitu. Tapi saya tanya, begini, Anda pernah catat nggak soal ini? Atau ada di mana keterangan Anda ini semua?
Dia bilang begini, Bapak coba cari pengacara saya. Yang kedua, atau Bapak cari pledoi saya. Oh ya udah tuh, saya bilang oke nanti saya coba cari deh gitu. Sudah selesai, Bang Karni. Udah akhirnya saya ke Pasir Putih, ketemu dengan ada 2 narapidana lagi, lalu sempat tadinya mau ketemu tapi sama Rodrigo Gularte itu yang orang Brazil dieksekusi gelombang kedua, tapi karena dia kondisinya punya skizofrenia, jadi waktu itu lagi nggak bisa ngobrol, jadi saya cuma ngelihat ngobrol sama ada dari kedutaan kalau nggak salah yang bawa makanan buat dia, ngobrol sebentar, tapi udah ada ngobrol lagi. Selesai dari situ saya pulang, agak sore waktu itu, keluar dari Nusa Kambangan karena waktu itu diingatkan kapal terakhir yang nyebrang ke sana itu jam berapa gitu, jadi akhirnya kita buru-buru pulang.